Assalamualaikum Sobat Muslimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di MMC Millennials. Nah Sobat Muslimah, kali ini Sobat Muslimah sudah bersama saya, Kakak Dewi dan Kakak Heni. Nah seperti biasa MMC Millennials akan membahas mengenai informasi-informasi yang lagi viral, yang lagi booming setiap pekannya. Nah Sobat Muslimah, sekarang ini sudah akhir dari bulan Desember dan bulan terakhir di tahun 2021. Maka yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang boleh nggak sih merayakan tahun baru. Tapi sebelum masuk kepada pembahasan, kita sapa dulu nih Kak Heninya. Assalamualaikum Kak Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya Kak Heni. Nah Sobat Muslimah, jangan kalah nih semangatnya sama Kak Heni. Yuk kita lanjut pembahasannya. Nah Kak Heni, sebentar lagi kan sudah memasuki tahun baru nih, dari 2021 menuju tahun 2022 gitu. Berkaitan dengan perayaan tahun baru ini, euforianya tuh sangat luar biasa gitu. Orang-orang tuh sudah mempersiapkan untuk perayaan tahun baru tuh beberapa hari sebelum perayaan tahun baru gitu. Mereka misalnya membeli petasan, kembang api, kemudian yang paling sering digandrungi yaitu jagung gitu, bakar-bakar jagung pada malam pergantian tahun kayak gitu. Nah, terkait dengan pembahasan tahun baru ini, kayak ini sebenarnya asal usul dan atau sejarah dari tahun baru itu dari mana sih Kak? Karena perayaan tahun baru ini nih sangat mendunia gitu. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia tuh merayakannya. Ya, jadi sejarah daripada tahun baru Masehi ini ya, itu bermula dari penetapan 1 Januari itu sebagai tahun baru Masehi. Jadi itu awal mulanya dari seorang kaisar Romawi. Nama kaisarnya itu adalah Kaisar Julius Caesar, yang dia itu membuat kalender Masehi ini dengan di dalam kalendernya itu kan ada nama-nama bulannya itu kan yang kita kenal dengan nama bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya gitu. Ya, jadi nama-nama bulan dalam kalender Masehi itu diambil dari nama-nama dewa atau diambil dari mitologi Yunani, yaitu nama-nama dewa yang ada di Yunani begitu. Salah satunya adalah bulan Januari, itu namanya diambil dari dewa Janus. Makanya kemudian bulan Januari makanya kemudian dalam kalender Masehi bulan pertamanya itu disebut dengan bulan Januari seperti itu. Kemudian Kaisar Julius Caesar ini tuh meresmikan kalender ini gitu pada tahun 46 sebelum Masehi. Jadi perayaan tahun baru itu pertama kali dirayakan di masa Kaisar Julius Caesar. Setelah Kaisar Julius Caesar ini meninggal, kalender ini tuh kemudian diambil ya, dan diresmikan ulang oleh pemimpin tertinggi Katolik, yaitu Paus Gregorius XII pada tahun 1582. Jadi setelah penetapan ini itu kemudian kalender ini itu digunakan atau diadopsi oleh seluruh negara-negara Eropa Barat yang notabene Kristen gitu. Nah, jadi setelah diambil sama Paus Gregorius XII ini, kemudian dimodifikasi gitu, dirubah kalendernya, dan namanya kemudian diberi nama kalender ini itu dengan nama Gregorian Calendar gitu. Jadi akhirnya dipakai oleh seluruh masyarakat atau negara-negara Eropa pada masa itu. Nah, kemudian setelah itu singkat ceritanya, ketika PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ini terbentuk, PBB itu kemudian mengadopsi kalender Gregorian ini gitu. Diambil dan dipakai untuk kemudian disamaratakan di berbagai negara gitu.
yang tergabung dalam anggota PBB. Nah, salah satunya Indonesia ini kan bagian dari anggota PBB, makanya kemudian kalender ini tuh dikirim ke Indonesia dan akhirnya dipakai di Indonesia sampai saat ini. Gitu. Makanya setiap perayaan pergantian tahun itu 1 Januari itu selalu identik dengan tahun baru seperti itu. Masya Allah. Nah, sobat muslimah, seperti itu ya sejarah dari tahun baru itu sendiri. Padahal ternyata tahun baru itu tidak ada kaitannya dengan Islam ya, tidak ada kaitannya dengan Islam. Dilihat dari sejarahnya, kalender apa namanya, kalender yang pertama dibuat itu oleh Kaisar Julius Caesar. Kemudian setelah Kaisar ini meninggal, kemudian diadopsi dan dimodifikasi oleh Paus Gregorius 12. Kemudian setelah itu diadopsi oleh PBB dan diberlakukan ke negara-negara di bawah naungan PBB termasuk Indonesia ini. Nah, yang menjadi satu pertanyaan lagi nih Kak Heni, kan tahun baru itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Islam ya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Islam. Terus apakah kita sebagai seorang muslim boleh merayakan tahun baru? Ya, jadi tadi ya, jika ditelusuri daripada sejarah perayaan tahun baru ini, memang perayaan tahun baru ini sendiri itu bukan berasal daripada Islam gitu. Ya, dan memang kita sebagai muslim itu dilarang dan diharamkan ya untuk mengikuti perayaan-perayaan yang tidak berasal daripada Islam, termasuk perayaan tahun baru Masehi ini gitu. Kenapa kemudian kita itu dilarang? Karena yang pertama, dalam perayaan tahun baru ini sendiri itu dia berkaitan dengan tradisi kepercayaan daripada agama-agama tertentu. Misalkan kalau kita lihat pada malam perayaan pergantian tahun itu, biasa orang meniup trompet, kemudian membunyikan petasan, kembang api, dan kemudian membunyikan bel atau lonceng gitu ya. Nah, dan kita lihat ya, ketika kemudian petasan atau kembang api itu diledakkan, dibunyikan gitu ya, itu kan berkaitan dengan penyembahan terhadap api yang dilakukan oleh orang-orang Majusi gitu. Kemudian peniupan trompet gitu kan, itu juga bagian daripada yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi gitu. Jadi trompet itu identik sekali dengan Yahudi gitu. Kemudian dibunyikannya bel itu kan salah satu dari bagaimana dalam agama Kristiani itu ketika mereka mau mengajak atau memanggil jamaahnya untuk melakukan ibadah itu ya harus membunyikan bel gitu. Nah, jadi dalam perayaan tahun baru itu memang ada unsur dari tradisi atau kepercayaan daripada agama-agama tertentu yang memang itu tidak pernah diajarkan dalam Islam. Karena di dalam Islam kan kita tidak boleh untuk kemudian meyakini Tuhan-Tuhan di luar daripada Allah, selain Allah gitu. Jadi kita hanya benar-benar berimannya hanya kepada Allah gitu. Kita mengakui bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kemudian yang kedua adalah dalam perayaan pergantian tahun baru ini sendiri itu dia rawan terjadinya maksiat gitu. Dimana kita bisa lihat pada perayaan tahun baru itu biasa kan berkumpul banyak orang. Sebagaimana kita tahu ya bahwa pada malam perayaan pergantian tahun baru itu kan sering banyak orang berkumpul, biasanya berkumpulnya itu di tugu, di alun-alun kota, di lapangan, bahkan ada yang di pantai, atau bahkan ada yang berkumpul di lingkungan sekitar rumahnya gitu. Ya, jadi ini kan berpotensi terjadinya campur baur gitu antara laki-laki dan perempuan, karena pada saat itu ketika perayaan tahun baru itu terjadi, itu bukan yang berkumpul pada tempat-tempat umum tersebut, itu biasanya ada anak-anak, kemudian remaja, para muda-mudi, kemudian orang dewasa, semuanya berbaur jadi satu di tempat fasilitas umum tersebut. Jadi dan itu bisa kemudian berpotensi terjadinya kemaksiatan. Kenapa? Karena kalau dilihat pada malam tahun baru itu biasanya minuman keras itu laris manis gitu ya, laku keras atau laris manis gitu, karena banyak yang membelinya gitu ya. Kemudian peredaran narkoba juga itu sangat mudah sekali gitu dilakukan pada malam-malam tahun baru
gitu, karena orang semua sibuk dengan perayaan tahun baru gitu. Kemudian seks bebas juga marak terjadi, makanya tidak heran di malam-malam tahun baru itu kondisi itu laris manis gitu. Banyak sekali potensi-potensi keburukan yang terjadi ketika malam tahun baru ini tuh dirayakan seperti itu. Dan ini kan pada akhirnya kan hanya akan membuat kita, terkhususnya generasi muslim itu justru akhirnya menyia-nyiakan waktu kita gitu, menyia-nyiakan waktu kita dengan perkara-perkara yang justru menjerumuskan kita kepada dosa gitu. Karena banyak sekali potensi-potensi maksiat yang kemudian terjadi ketika malam tahun baru ini tuh dirayakan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah di mana kita lihat perayaan tahun baru ini adalah perayaan hedonis gitu, perayaan yang sifatnya tuh hura-hura gitu. Orang menghambur-hamburkan uang untuk membeli trompet, petasan, kembang api, kemudian membeli jagung, membeli ayam gitu ya, membeli banyak hal yang kemudian memang sudah disiapkan gitu untuk menyambut perayaan malam pergantian tahun. Sampai mereka tuh rela-relaan gitu mengeluarkan banyak uang. Jadi tujuannya cuma satu, yaitu kan untuk hura-hura gitu kan, menyambut perayaan tahun baru. Padahal kita tahu bersama bahwa di dalam Islam itu tidak ada yang namanya perayaan tahun baru gitu. Apalagi sampai menyerupai orang-orang kafir atau tasyabuh bil kufar gitu. Itu kan tidak diperbolehkan, karena sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum tersebut begitu. Artinya kalau kemudian kita mengikuti atau membebek kepada perayaan-perayaan di luar daripada Islam, ya berarti sama saja kita itu mengikuti mereka gitu. Dan itu juga sangat berbahaya, karena kita bisa sampai pada titik menggadaikan keimanan kita, karena kita mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, yang selain daripada Allah gitu. Dan ini kan sangat berbahaya sekali. Makanya seharusnya kita sebagai muslim itu tidak turut serta, tidak harus kemudian ikut merayakan atau mensupport perayaan-perayaan yang di luar daripada Islam. Karena kita sebagai muslim kan sudah Allah berikan perayaan sendiri gitu yang kita kenal dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha gitu. Dan di situ kita bebas untuk kemudian bersenang-senang, karena memang Allah sudah memberikan perayaan itu kepada kita. Jadi tidak perlu untuk kemudian kita itu harus ikut-ikutan untuk kemudian mengikuti perayaan-perayaan di luar daripada Islam yang memang tidak dicontohkan sama Rasulullah, bahkan tidak dianjurkan di dalam Islam seperti itu. Jadi intinya adalah perayaan tahun baru ini sendiri itu berpotensi banyak keburukan kepada kita gitu. Jadi yang pertama sudahlah kita menggadaikan akidah kita, kemudian yang kedua kita terjerumus kepada maksiat, dan yang ketiga adalah kita bukan bagian daripada golongannya Rasulullah, karena kita sudah mengikuti langkah-langkah daripada orang-orang di luar daripada Islam. Artinya kita menyerupai, mengikuti gitu ya semua tradisi-tradisi dan kepercayaan-kepercayaan daripada orang-orang di luar daripada Islam. Ya, Masya Allah. Nah seperti itu ya sobat muslimah, kita sebagai seorang muslim dilarang untuk merayakan tahun baru, karena yang pertama itu akan melahirkan kemaksiatan ketika ada dalam perayaan tahun baru itu. Kemudian akidah kita tergadaikan, kemudian kita juga disebut sebagai orang yang bagian daripada orang-orang yang merayakan tahun baru, yaitu orang-orang yang di luar daripada Islam kayak itu. Nah Kak Heni, ya, pertanyaan terakhir nih, kan di dalam Islam kan kita dilarang nih untuk merayakan tahun baru. Mungkin dari Kak Heni ada tips-tips gitu untuk supaya kita tidak terpengaruh dengan budaya-budaya yang bukan lahir daripada Islam. Ya, jadi memang sebagai seorang muslim ya, kita tuh sudah harus kemudian merujuk kepada apa yang diajarkan di dalam Islam, terutama yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam sabda Rasulullah gitu. Ya, maka penting kita sebagai muslim, khususnya generasi muda, untuk tidak membebek, mengikuti suatu perayaan yang gimana kita tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Jadi tidak boleh kita hanya sekedar ikut-ikutan tanpa kemudian didasari pada ilmu. Makanya pentingnya di sini adalah tips yang pertama yang harus kemudian kita lakukan sebagai seorang muslim adalah mengkaji Islam kafah gitu, supaya kemudian kita tuh bisa tahu apa sih hal-hal yang kemudian dianjurkan di dalam Islam, yang dibolehkan di dalam Islam,
diperbolehkan dan apa saja hal-hal yang kemudian dilarang di dalam Islam, sehingga kita kemudian tidak menjadi orang-orang yang ketika melakukan suatu perbuatan itu tidak kemudian memahami perbuatan itu apakah benar atau salah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah harus memperbanyak menuntut ilmu gitu, karena dengan menuntut ilmu kita akan tertuntun gitu, kita akan mudah untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, sehingga tidak kemudian melakukan suatu aktivitas yang tanpa didasari ilmu. Karena penting sekali ya ketika kita mempelajari ilmu, maka ilmu ini akan menuntun kita untuk kemudian bagaimana melakukan suatu aktivitas perbuatan, apalagi ditambah perayaan-perayaan seperti ini ya, tahun baru ini kan bukan bagian daripada Islam. Nah ini yang penting untuk kemudian kita pahami gitu, kenapa kemudian kita tidak boleh melakukan atau ikut serta dalam perayaan tahun baru ini, karena memang Islam tidak pernah mengajarkan itu. Makanya pentingnya kita menuntut ilmu sebanyak-banyak mungkin untuk bisa kemudian memahami apa saja hal-hal yang kemudian diharamkan dan dihalalkan dalam Islam. Karena tanpa ilmu maka kita akan menjadi orang-orang yang kemudian mudah untuk dibodohi, mudah untuk kemudian diadu domba gitu ya, mudah untuk kemudian mengikuti segala sesuatu yang itu lebih ke unsur kepercayaan daripada orang-orang di luar daripada Islam, yang pada akhirnya tanpa kita sadari kita itu sudah keluar daripada Islam gitu, karena tidak kemudian mengikuti apa yang diajarkan di dalam Islam atau apa yang kemudian dicontohkan sama Rasulullah. Jadi penting sekali untuk kemudian menuntut ilmu itu sangat penting. Makanya Rasulullah itu sampai menyampaikan dalam hadisnya itu bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, bukan hanya untuk kita para pemuda-pemudi saja, tapi semua kalangan, baik remaja, kemudian para pemuda-pemudi, bahkan orang dewasa pun semua ya, laki-laki, perempuan, itu semuanya diwajibkan untuk menuntut ilmu, sehingga dengan ilmu itu kita tertuntun, kita terarah, dan tidak mudah untuk kemudian dibodohi dengan pemahaman-pemahaman ataupun tradisi-tradisi yang masuk kepada kita yang tanpa kemudian kita memfilter gitu, menyaringnya, langsung kita ambil mentah-mentah. Makanya pentingnya ilmu itu supaya dia bisa memfilter gitu, menyaring, kita bisa membedakan mana perkara-perkara yang kemudian tidak boleh kita ambil dan tidak boleh kita ikut-ikutan dalam perkara tersebut gitu. Misalkan seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, termaksud dalam hal ini adalah perayaan tahun baru yang bukan berasal dari Islam gitu. Kemudian tips yang ketiga adalah kita sebagai seorang muslim penting untuk kemudian supaya kita itu tidak down gitu ya, kita tidak mudah kemudian terpengaruh dengan lingkungan, apalagi dengan lingkungan saat ini yang memang sangat jauh daripada Islam gitu ya, kehidupan para generasinya itu sudah benar-benar rusak gitu ya, dari segi moralnya, kemudian dari pemahamannya pun sudah sangat jauh daripada Islam. Maka penting di sini kita harus membersamai gitu dalam lingkungan yang baik ya, salah satunya dengan kita bergabung pada komunitas-komunitas yang memang di dalamnya itu di dalam komunitas tersebut itu mengajarkan Islam kafah, sehingga kita tuh bisa memahami Islam dari akar sampai ke seluruhnya gitu. Jadi tidak hanya kita tuh tahu Islam itu bahwa Islam itu hanya soalan perkara ibadah, puasa, sholat, zakat saja, tidak, tetapi Islam itu punya seperangkat aturan, punya aturan itu yang luar biasa sempurna gitu untuk mengatur setiap hal dalam kehidupan kita, termasuk tadi terkait dengan perkara interaksi antara lawan jenis baik laki-laki dan perempuan. Islam mengatur itu, termasuk dalam perkara bagaimana kita bertoleransi dalam hal kepercayaan ataupun perayaan-perayaan yang di luar daripada agama kita, yaitu Islam, seperti itu. Jadi memang harus penting kemudian kita hadir dalam hal ini, kita membersamai komunitas-komunitas yang di dalamnya itu ada mengajarkan tentang Islam kafah, supaya kita juga bisa memahaminya dengan benar gitu, dan ikut bersama-sama memperjuangkan atau ikut bersama-sama menyampaikan Islam yang kafah itu seperti apa kepada saudara-saudara kita yang lain, sehingga mereka juga memahami itu gitu, sehingga semakin banyak pemahaman Islam yang kita pahami dari komunitas-komunitas yang mengkaji Islam kafah ini, maka akan semakin banyak pula kita tuh akan melakukan aktivitas yang dimana bisa menyadarkan banyak orang dengan memahamkan orang tentang pentingnya mempelajari Islam dari awal gitu, dari yang awalnya jadi penting untuk kemudian kita itu bisa menyadarkan orang atau memahamkan orang tentang berislam yang kafah itu harus yang
totalitas gitu, artinya yang benar-benar paripurna, yang sempurna, yang memang tidak boleh kemudian hanya setengah-setengah seperti itu. Karena sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, yang artinya hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Jadi kita tuh diperintahkan oleh Allah untuk berislam itu secara kafah, jangan setengah-setengah. Jadi seperti itu. Masya Allah, itulah pembahasan kita terkait dengan boleh nggak sih merayakan tahun baru, dan tips-tips dari Kak Heni agar kita tidak membebek dengan budaya-budaya yang di luar daripada. Nah, begitu ya pembahasan kita terkait tahun baru ini. Sobat Muslimah, jangan lupa like, comment, and share video-video MMC Milenial. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.